Minggu pagi di kota kecil itu selalu punya irama sendiri. Lonceng gereja berdentang seperti alarm surgawi, membangunkan bukan hanya tubuh tapi juga hati yang sempat layu selama seminggu. Samuel, pemuda kurus dengan kaki kiri kaku dan tongkat kayu tua, berdiri di depan pintu gereja. Ia bukan petugas penyambut resmi, tapi senyum dan candanya sudah jadi liturgi awal yang ditunggu-tunggu. "Shalom, Bu Tati. Hari ini kelihatan lebih segar dari daftar kolekte," sapanya riang. Bu Tati tertawa sambil menepuk pundaknya. "Samuel, lidahmu tajam tapi hatimu madu." Anak-anak sekolah minggu berlari kecil ke arahnya. "Kak Sam, cerita lucu dong." Samuel mengangguk penuh gaya, lalu berbisik, "Domba yang tersesat kabur ke gereja sebelah, katanya snack di sana ada sosis." Gelak tawa pecah seperti kembang api kecil sebelum ibadah dimulai. Di dalam gereja, suasana mulai hikmat. Pendeta Markus berdiri di mimbar, membawakan khotbah tentang sukacita dalam penderitaan. Samuel duduk di baris tengah, kaki kirinya berdenyut pelan, rasa yang tidak pernah benar-benar pergi. Tapi ia tersenyum, berbisik pada jemaat di sebelahnya. "Akhirnya, tema yang cocok sama CV saya." Satu persatu kalimat mengalir dari mimbar. Beberapa jemaat mencatat, beberapa melirik jam. Ketika lampu atas tiba-tiba kedap-kedip, Samuel berujar pelan, "Itu tanda surga setuju, Pak." Tapi pakai kode Morse. Sekelilingnya menahan tawa, satu dua bahu berguncang. Ia tahu betul, satu tawa bisa membuat firman lebih lekat dari 1000 ceramah. Tibalah momen persembahan. Petugas mengangkat kantong kain hijau, dan suara khas pemandu terdengar, "Mari memberi dengan sukacita." Samuel menepuk kantong celananya. Sukacitanya penuh, uangnya masih di surga. Seorang bapak di sebelah menyikutnya pelan, geli. Sam, nanti kamu dimarahi malaikat bendahara." "Kalau dimarahi, saya ajak debat soal transparansi surgawi," jawab Samuel cepat. Jemaat tersenyum. Bahkan majelis yang biasa kaku pun tersenyum tipis. Ibadah usai. Di halaman gereja, orang-orang berkumpul, membeli kue untuk misi, atau sekadar berbasa-basi. Samuel berjalan pelan, menyapa satu persatu. Ia berhenti di depan Pak Darto, sopir angkot yang belakangan jarang terlihat. "Pak, jangan-jangan angkot Bapak sudah sampai sorga duluan," candanya. Pak Darto tertawa kecil. "Lagi susah, Sam. Minggu ramai penumpang." Samuel menepuk bahunya. "Kalau lupa ibadah, penumpangnya makin berat. Dunia ini nggak bisa disetir sendirian." Tiba-tiba hujan deras mengguyur. Atap gereja bocor di beberapa titik. Panik mulai melanda. "Tenang," seru Samuel sambil mengangkat tongkat. "Kita minta hujan berkat, Tuhan kasih literal. Jangan banyak protes, Tuhan kreatif." Jemaat tertawa. Kursi digeser, ember ditaruh. Hujan yang tadinya mengganggu kini jadi bahan tawa. Setelah reda, Ibu Maria duduk diam di bangku belakang, matanya sembab. Samuel duduk di sebelahnya. "Suami saya baru di PHK," bisiknya. Samuel mengangguk. "Ibu menangis boleh. Tapi jangan lupa, Tuhan tidak pernah PHK kasihnya." Ibu Maria tersenyum tipis. "Kau ini, Sam, sakit kaki tapi kuat hati." "Mungkin karena tongkat saya menyentuh tanah lebih dulu dari kaki. Saya diajar rendah hati sejak melangkah," jawabnya sambil tersenyum. Beberapa minggu kemudian, gereja mengadakan kebaktian gabungan. 3 jemaat berkumpul. Seperti biasa, yang ribut bukan soal isi khotbah, tapi urutan tampil dan jenis lagu. Panitia bingung. Pendeta mulai resah. Samuel berjalan pelan ke depan, meminta mikrofon. "Shalom. Saya hanya mau bilang, kalau Tuhan hadir karena choir duluan atau band belakangan, maka dia bukan Tuhan, tapi penonton konser. Tapi syukurlah, dia tetap Tuhan walau kita kadang drama." Jemaat mulai tertawa. Tegangan menurun. "Lagi pula," lanjutnya, "kalau musik terlalu keras atau urutan tidak sesuai selera, mari kita ingat, sorga tidak pakai sound system." Setelah acara selesai, seorang remaja bertanya, "Kak Sam, nggak takut dimarahi?" "Takut. Tapi lebih takut kalau jemaat saling diam, dan Tuhan juga ikut diam." Hari-hari berlalu. Samuel tetap setia di tempat yang sama, dengan humor yang terus hidup dan tawa yang menghangatkan.
Suatu kali ia berkata, "Aku tidak butuh semua orang menyukai leluconku. Cukup satu hati yang jadi ringan, satu wajah yang jadi tenang." Dan memang benar, kadang tawa yang tulus adalah bentuk pelayanan paling murni, yang tidak tercatat di laporan keuangan gereja, tapi tercatat jelas di hadapan Tuhan. Dalam dunia yang cepat menyulut emosi dan pelan dalam memberi penghiburan, tawa yang lahir dari luka menjadi bahasa ilahi yang menyentuh tanpa memaksa. Samuel, dengan keterbatasannya, menunjukkan bahwa sukacita sejati bukan soal tanpa beban, tapi memilih bersinar saat langit mendung. Karena mungkin, tawa yang paling menyembuhkan adalah tawa yang berasal dari hati yang sudah lebih dulu sembuh.